Hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh At-Tabarani, titik bekam. Jadi sampai sebagian ulama ada yang memang fokus masalah bekam ini, mengatakan kalau tidak bisa bekam atau tidak sempat kecuali satu saja titik, maka fokus ke sini. Itu disebutkan dalam hadis Tabarani, bahwasanya beliau bersabda, hendaklah kalian semua melakukan pengobatan bekam di tengah tengkuk, ya, di tengah tengkuk, pas. Kalau anda pegang batang leher anda dengan 5 jari ini, ya, dari rambut kita sampai ke jari, kalau pas letakkan begini ya, pas di bawah ibu jari, ya, itu dikenal dengan titik tengkuk ini, ya. Karena sungguhnya hal itu akan merupakan obat dari 72 penyakit. Baik teman-teman sekalian, kita akan sebutkan kurang lebih ada 10 titik dasar di belakang ataupun di tubuh ini yang semestinya kalau teman-teman jaga, insya Allah mudah-mudahan sudah cukup untuk membuat anda terjaga kesehatannya. Setiap bulan anda bisa lakukan ini, ya. Yang pertama adalah ar-ra's atau bagian kepala. Ya, tepatnya di tengah-tengah ya kepala ini. Tepatnya di tengah-tengah kepala. Biasa juga disebut dengan ummu mughith, ya, atau ibunya penyakit gitu. Titik ini sebenarnya disebut juga dengan titik pertemuan 100 penyakit. Terletak di puncak tengah kepala yang berfungsi untuk mengobati banyak penyakit seperti sakit kepala secara umum, migran, vertigo, darah tinggi, sinusitis, ya, mimisan, radang hidung, glaukoma, gangguan mental dan emosional, sakit telinga secara umum, jerawat, mempertajam ingatan dan hafalan, dan kecerdasan otak, dan banyak lagi manfaat-manfaatnya. Hanya saja teman-teman harus pahami satu hal, ya, titiknya harus benar-benar pas di tengah-tengah, ya. Kalau anda mundur saja sedikit, ya, artinya anda mundur ke belakang, yang biasanya, maaf, kalau anda lihat ada orang yang botak bagian tengah kepalanya, biasanya botaknya itu agak sedikit ke bawah, itu jangan ke situ. Saya pernah berbicara dengan seorang pakar, Masya Allah, dia sudah lebih dari 20 tahun mungkin membekam, membahasakan kalau kapan dia titiknya geser sedikit dari titik yang disunnahkan oleh Nabi SAW itu, ini malah bisa membuat lupa, ya. Oleh karena itu harus hati-hati. Kemudian titik yang kedua dan ketiga adalah titik yang dikenal dengan akhdain, sisi kanan dan kiri. Maksudnya adalah urat leher, ya. Urat leher sebelah kanan lebih cenderung ke belakang, dan sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Jadi bukan di tengah-tengah leher, ya, tapi lebih cenderung ke belakang. Kalau anda pegang, ada seperti otot keras di sini, ya, di bagian pas pinggiran tengkuk kita, kiri kanan, disitulah dibekam, ya. Dan fungsinya bisa mengobati sakit pusing di kepala, sakit nyeri pada gigi, nyeri punggung, leher kaku, TBC, kelenjar limpe, ya, muka bengkak, tuli mendadak, radang tenggorokan, radang kaku, telinga mendengung, ya, gondongan, dan penyakit-penyakit lainnya. Itu titik 1, 2, 3, ya, bagian kepala, dan 2 bagian leher. Kemudian titik yang keempat dikenal dengan al-kahil, ya. Ini terletak di punuk leher belakang pada ruas pertama tulang belakang. Maksudnya tadi saya bilang, coba anda letakkan 5 jari anda ini dari rambut yang terakhir itu sampai ke ujung tengkuk leher kita, pas di situ, di bawahnya jari kita ini, disitulah titiknya yang tadi sudah disebutkan oleh Nabi SAW, bisa mengobati 72 jenis penyakit. Dan ini kalaupun anda tidak sempat melakukan bekam kecuali satu, maka di sini titik ini yang paling penting, di tengah-tengah sini, ya. Dan perlu anda ketahui, insya Allah dengan bekam di punggung itu sudah menarik seluruh, ya, darah yang kotor dari tubuh. Jadi tidak usah khawatir. Berarti tidak harus juga dari seluruh tubuh kita, dari depan, dari belakang semua. Kecuali memang anda punya penyakit-penyakit khusus, itu pun harus ahli yang luar biasa yang hanya bisa membekam di bagian depan, ya. Ada titik di bagian depan yang bisa dibekam, tapi itu harus ahlinya, ya. Termasuk di sebagian daerah wajah, ya. Nah ini di daerah kahil ini, pas di bawah tulang atau tengkuk, ya, pas masih masuk di tengkuk sebenarnya, tapi di ujung sekali, itu bermanfaat mengobati radang, selaput otak, asma, bronkitis, TBC, kejang dan sakit kepala, batuk, flu atau pilek, ya, leher kaku, punggung nyeri, peradangan pada tulang sendi, ya, penyakit epilepsi atau ayan, nyeri otot punggung dan pundak, gangguan pada mata, gangguan pada jantung, darah tinggi dan lain-lainnya. Titik 5 dan 6 dikenal dengan titik al-katifain, kanan dan kiri, terletak di bahu kanan dan bahu kiri. Ya, pada titik ini pernah Rasulullah SAW dibekam pada saat beliau diracuni oleh seorang wanita Yahudi di Khaybar, ya. Dan anda bisa di layar insya Allah itu ada, teman-teman akan coba taruh, ya, titik yang ada di punggung kanan dan kiri, ya. Dan ini bisa mengobati secara stroke,
memperlancar peredaran darah ke kepala dan tangan, serta untuk mengobati rasa nyeri pundak dan lainnya. Kemudian titik 7 dan 8 itu dikenal dengan al-warik, baik itu sisi kanan atau sisi kiri, atau terletak di pinggang kanan dan pinggang kiri. Kurang lebih sejajar dengan pusat perut kita. Ya, kalau ditarik ke belakang, maka sisi kanan dan sisi kirinya ya, di bagian belakang tubuh. Ini berfungsi mengatasi masalah ginjal, sulit kencing, masalah usus, pankreas, organ reproduksi, haid tidak lancar, serta memperlancar peredaran darah ke bagian bawah tubuh. Yang ke-9 dan ke-10 dikenal dengan zahirul qadamain, sebelah kanan dan kiri, tepatnya di tengah-tengah betis bagian belakang. Ya. Di tengah-tengah betis bagian belakang, untuk mengobati masalah pada kandung kemih dan saluran kencing, mengatasi asam urat, sakit pada betis karena kecapean, serta memperlancar peredaran darah pada kaki. Ya. Ini titik-titik tertentu yang bisa digunakan, ya, kurang lebih ya 10 titik ini ya, yang sangat dianjurkan untuk dibekam. Ya. Tetapi teman-teman sekalian, kalau ada titik-titik tertentu yang lain yang Anda rasa, saya pernah masuk ke salah satu tempat bekam yang terkenal di kota Madinah, dan itu memang juga di situ orang-orang yang sudah belasan tahun, ya, 17 tahun, 20 tahun bekerja di situ, dan mereka punya gambar besar sekali tentang bekam ini, dan mereka di situ memperlihatkan titik-titik sentral kalau orang mau bekam seluruhnya. Ya. Kepala ada tambahan 2 titik selain di tengah-tengah, maka di kiri kanan sebelah kuping. Ini tambahan kalau Anda mau seluruh tubuh ya. Jadi di kiri kanan bagian sebelah kuping tepatnya. Pas sebelah kuping tapi di bagian kepala itu 2 kop di situ dan 1 di bagian atas. Jadi 3 ini sudah cukup untuk menarik seluruh yang ada di kepala, insya Allah. Itu tambahannya dari 10 titik tadi berarti sudah 12. Kemudian juga ada tambahan lagi. Anda bisa meletakkan 2 titik tambahan pas di atas pundak ya. Di sini ada seperti otot. Nah, ini Anda bisa letakkan 2 pas di sini ya. Ini saya pernah lakukan metode ini dan saya rasakan manfaatnya sangat besar sekali di 2 titik ini. Ya. Ini tambahannya berarti sudah 14 ya. Kemudian Anda bisa menambahkan di bawah tadi al-kahil ya. Di bawah al-kahil atau tepatnya tadi di bawah punuk itu ya, pas di bawah punuk itu. Itu Anda bisa tambahkan, Anda pegang tulang belakang Anda, ya, atau tulang belakang pasien itu. Kemudian Anda letakkan per ukuran 4 jari, itu 2 kop kiri kanan. 4 jari, kop, 4 jari, kop, terus sampai ke bawah. Ya, itu akan nyambung nanti dengan 2 tadi yang sejajar dengan pusat kita, tapi dia nyambung. Jadi nanti belakang kita tuh kayak dipenuhi di sekitar kiri kanannya tulang belakang itu dengan kop-kop ini. Kurang lebih jaraknya antara 2 sampai 4 jari ya. Nah, itu diletakkan kop lagi terus sampai ke bawah. Kemudian Anda bisa menambahkan juga titik ya di paha bagian tengah di belakang. Di paha di bagian tengah di belakang, jadi seperti betis tadi, tengah-tengahnya maka ini di bagian pahanya. Seperti itulah. Dan bagi Anda yang punya asam urat yang kronis ya, yang sampai susah jalan dan seterusnya itu, maka bisa Anda kop di bawah mata kaki sedikit lebih dekat ke tumit ya, di kiri kanan ya. Jadi kalau ini adalah telapak kaki, maka Anda lihat kedua mata kaki Anda, maka di bawahnya sedikit lebih dekat ke tumit ya, di kiri kanan, di kop itu. Dan ada 1 titik pas di dekat kelima atau kelima jari-jari kaki Anda di tengah-tengahnya. Ini insya Allah untuk asam urat ya, sangat efektif. Insya Allah sangat efektif. Ya. Jadi Anda kalau tarik dari situ, nah ini Allahu a'lam yang bisa kita bahas pada kesempatan ini berhubungan dengan masalah metode bekam yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh setiap muslim dan muslimah, dan pengobatan yang kita sayangkan banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin karena mereka belum membaca, atau mungkin banyak tadi saya bilang di awal pertemuan belum menganggap ada penemuan ilmiah ya. Padahal sebenarnya kita tanpa menunggu penemuan ilmiah sudah disampaikan oleh baginda Nabi SAW sebagaimana dalil-dalil sudah saya bacakan tadi. Dakwah semampumu.